malam rekan-rekan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pergolakan di tengah masyarakat karena maraknya channel-channel pemburu hantu yang terjadi perdebatan antara yang percaya katanya ada yang dapat disut terekam di hantu ini atau dengan yang tidak. Oleh karena itu malam ini kami dengan narasumber kita akan membahas apakah hantu bisa tersut kamera atau tidak, bersama Ki Ate yang akan menemani saya pada malam hari ini untuk membahas tentang masalah ini. Bagaimana Kang? Apanya bagaimana? Ini loh tadi masalah soal penampakan yang dapat tersut kamera itu loh. Oh, sorry. Jadi sebenarnya konsentrasi saya tadi agak terganggu karena saya merasakan ada. Oke guys, jadi ini syuting pertama kali kita ya di tempat ini ya. Iya. Kalau untuk masalah yang pengganggu konsentrasi di sini itu nanti dulu aja Ki. Jadi gimana Ki? Apakah bisa yang penampakan itu tertangkap oleh kamera? Sebenarnya kamera itu kan prinsip kerjanya seperti mata kita ya. Jadi sebuah cahaya yang dipantulkan oleh benda akan tertangkap oleh mata kita, kemudian divisualisasikan oleh otak sehingga kita bisa melihat cahaya itu dalam rupa gambar, kan gitu. Untuk masalah kamera sendiri prinsip kerjanya sama dengan mata, yang artinya sama juga, sama seperti mata. Tapi ini kan setan Ki, goib statusnya. Ya setan itu memang pada dasarnya goib, tapi kalau dia sudah menampakkan diri sebagai wujud, itu sudah bukan goib lagi. Kita bisa bisa memotonya, bisa merekamnya, bahkan di channel sebelah itu bisa dipukul sama panci loh. Tapi itu benar nggak Ki kira-kira? Yang bagian mananya? Yang dipukul pakai panci lah, masa yang digendong? Nah, kalau mengacu pada prinsip kerja mata tadi, sebenarnya hal itu mungkin saja terjadi. Tapi untuk bagian itu saya agak sedikit ragu ya. Tapi ini bukan saya terus menjudge bahwa yang melakukan pemukulan hantu pakai panci itu settingan. Nah, digendong. Iya. Saya bukan mengejudge bahwa itu settingan ya. Karena begini. Sebenarnya untuk hantu sendiri itu tidak nyaman berada dekat manusia. Jadi misalnya kalau di acara lain, misalnya kayak dunia lain yang memburu penampakan seperti itu, mereka pasti tujuannya ke gedung-gedung tua atau ke tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Terus untuk ini dikarenakan antara hantu dan manusia itu punya frekuensi yang berbeda. Misalnya gini, seperti kalau dianalogikan itu seperti kutub magnet. Kalau kita menghadapkan kutub magnet, itu pasti kan bertolak belakang tuh, saling menolak. Utara sama utara. Nah, itu juga yang terjadi pada hantu dan manusia. Berarti bertolak. Iya, bertolak. Karena kalau tepatnya saya tidak setujunya begini. Ketika saat kita mau mendekati si hantu itu, seharusnya hantunya yang sudah kabur. Jadi kita belum sempat memukul pakai panci. Nah, begitu. Udah kabur duluan. Udah kabur duluan. Bedanya apa Ki? Hantu sama setan. Kalau untuk perbedaan hantu dan setan, saya pikir mungkin lebih baik kalau dimasukkan ke video selanjutnya saja, karena perbedaan ini cukup panjang bahasnya. Begitu. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Tapi gini, bukannya itu tujuan mereka Ki, nongol secara tiba-tiba terus menakuti. Itu gimana Ki? Kalau dibilang tujuan harusnya sih enggak di tempat sembunyi-sembunyi. Karena kebanyakan kan penampakan itu beradanya di jauh. Kalau enggak gitu
si hantu ini menampakkan dirinya di semak-semak, jadi nggak langsung tatap muka gitu, enggak. Kalau tujuan mereka untuk menakuti atau mengagetkan manusia, bukankah lebih baik misalnya gini, kita lagi enak-enak jalan kan, terus hantunya tiba-tiba nongol langsung wah gitu, gitu kan lebih takut kan. Iya. Kalau nggak takut ya ngakak ya. Oke, ini Ki. Ini pertanyaan yang udah lama aku pendam Ki. Apa itu? Kenapa kalau hantu nongol itu kok nggak barbar Ki? Barbar. Kayak yang kalau waktu nyurupin orang, kalau orang kan kalau kesurupan kan hantunya aing gitu, mau gitu kok. Paham saya. Waktu nongol kok nggak mau dia. Kenapa itu Ki? Begini, kalau untuk korban kesurupan yang terlihat barbar, terus seperti orang gila gitu kan, kelayapan kemana-mana, bicara yang nggak bisa terkontrol gitu, itu kita bisa melihatnya dalam dua sisi. Sisi yang pertama itu bisa saja itu settingan. Untuk sisi yang kedua itu cuma gimmick. Jadi begini, kalau hantu di alamnya sana itu sifatnya kurang lebih sama dengan manusia. Bahkan mereka itu cenderung lebih intelek daripada kita. Jadi yang mereka tampilkan selama ini itu bisa dikatakan cuma acting. Setan acting. Iya. Setan acting. Iya benar. Mereka tuh cuma acting. Gini deh, kenapa korban kalau kesurupan itu selalu berada di tempat yang ramai, enggak sepi sendirian tiba-tiba kesurupan? Iya, gitu. enggak di sendirian di kamar gitu ya. Atau katakanlah waktu ada orang lagi nyulah kodok gitu kan di tengah sawah terus kesurupan. Tapi bisa saja loh Ki. Bisa saja gimana? Aki ini kesurupan di kamar sendirian, nggak ada orang, nggak ada yang tahu, tapi kesurupan nggak sadar, pagi-pagi bangun. Gimana? itu tidur, bukan kesurupan. Ngomong-ngomong tadi ya kok sempet ada ini loh di sekitar sini lah, katanya ada yang ganggu konsen tadi. Oh iya. Untuk tambahan informasi ya, ini tempat ini sebenarnya tempat syuting pertama kita. Jadi waktu saya datang ke sini, waktu perjalanan datang ke sini itu saya merasakan ada sebuah energi yang berkumpul di sekitar. Energi. Energinya baik atau buruk? Untuk energinya sendiri ini bisa dibilang bahaya ya, bukan buruk lagi, bahaya. Karena energi itu pada dasarnya ada tiga, putih, hitam, dan merah. Dan yang saya rasakan tadi itu energinya berwarna merah. Jadi energi yang berwarna merah ini biasanya digunakan oleh hantu itu untuk mengganggu konsentrasi manusia, sehingga manusia tersebut hilang kesadaran, begitu. Kesurupan maksudnya gitu? Enggak. Misalnya gini deh, waktu kita lagi berkendara kan, biasanya ada momen-momen tertentu saat kita berkendara terus tiba-tiba hang gitu. Oh iya. Tiba-tiba kita kehilangan kesadaran, tahu-tahu nabrak bumper, gitu. Ya, kayak misalnya jalan ini sebenarnya agak belok, tapi waktu kehilangan kesadaran kelihatannya lurus gitu. Begitu. Oh, jadi energi ini biasanya lebih ke mencelakakan. Iya. Tapi ini perlu digarisbawahi ya, ini bukan semata-mata kemampuan hantu tersebut bisa mencelakai manusia, bukan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari pembahasan malam ini, sepertinya hantu itu bisa tersudut kamera, tapi tidak harus selalu ataupun dipukul pakai panci. Untuk pembahasan video selanjutnya kita bisa membahas
tentang yang diminta oleh teman-teman. Kalau ada apa yang mau dibahas, silahkan komen di bawah. Apa saja itu, tentang konspirasi juga boleh, tentang misteri-misteri juga boleh. Dan juga kami akan menyediakan merchandise untuk judul yang akan diangkat, untuk komentar yang untuk komentar yang berhasil diangkat. Oke guys, kita tutup pertemuan malam ini.